kembali lagi dengan kami Youth Karismata GSJS Sukabumi. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita satu kesempatan lagi untuk kita beribadah bersama-sama secara online. Mari kita persiapkan hati kita, tubuh, roh, jiwa kita untuk kita diberkati dengan setiap pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang akan kita dapatkan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
sekalian, kami juga mengingatkan bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa langsung mentransferkannya di nomor rekening gereja GSJA Karismata atau bisa langsung membawanya ke gereja. Jangan lupa teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita bertumbuh bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita dan akan menjadikan kita serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semuanya baik-baik saja. Nah teman-teman dikasih Tuhan, ketika kita menjadi anak muda, pasti banyak hal yang ingin kita lakukan, banyak hal yang ingin kita kerjakan, banyak hal yang ingin kita ikuti. Dan sebagai anak muda tentu kita tidak suka namanya diatur-atur. Kita pengen bebas melakukan apapun yang ingin kita lakukan. Kita mau pergi kemana, kita mau lakukan ini itu. Tentu pasti kita ingin sebagai anak muda namanya itu ketika darah muda, darah yang berapi-api, ketika begitu kata satu lagu, pasti kita ingin melakukan banyak hal tanpa orang lain atur-atur atau tanpa orang lain kekang. Dan itulah yang memang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak muda. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, tidak salah ketika kita menginginkan suatu kebebasan dalam kehidupan kita. Demikian juga kita menginginkan tidak ada satupun orang yang menghalangi kita untuk kita ingin mengerjakan apa yang ingin kita kerjakan. Tetapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, tetap kita harus ingat satu hal dalam kehidupan kita, bahwa tidak semuanya bisa kita lakukan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita tidak salah jalan. Nah teman-teman dikasihi Tuhan, ketika kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya anak muda, kita percaya bahwa kita bebas melakukan apapun karena kita tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita. Tetapi tetap ingat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin yang namanya kemerdekaan, kebebasan dalam hidup kita. Mari kita lihat bagaimana kemerdekaan itu di dalam hidup kita dari perspektif firman Tuhan. Nah teman-teman dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bahwa Roh yang memerdekakan. Siapa sih yang tidak ingin merdeka? Siapa sih yang tidak ingin bebas? Semua orang pasti ingin merasakan kemerdekaan dan kebebasan, bukan? Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa tidak ada satupun kemerdekaan, kebebasan yang sejati jika tidak ada Roh Allah di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, kita mau buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 berkata bahwa sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata bahwa sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Teman-teman pasti pengen mengalami kemerdekaan dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita tidak terbelenggu oleh hal-hal yang membuat kita terhambat. Dan kuncinya adalah roh Allah yang memerdekakan hidup kita. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan tentang firman Tuhan pada saat ini, di mana di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 yang berkata bahwa sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang pertama adalah pembebasan atau kemerdekaan itu kita dapat dari hukuman dan perbudakan dosa. Benar teman-teman, ketika kita menerima Roh Allah itu dalam hidup kita, Roh Allah itu memerdekakan hidup kita dari berbagai macam perbudakan dosa dalam hidup kita. Jika teman-teman sampai saat ini masih bergumul tentang berbagai macam banyak hal, tentu saya juga masih bergumul tentang berbagai macam kelemahan secara pribadi. Tetapi mari kita sadari bahwa kita bisa merdeka dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam hidup kita. Kuncinya adalah ketika Roh Allah itu ada dalam hidup kita. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi yang pertama adalah kita bisa menerima kemerdekaan dari hukuman dan perbudakan dosa. Jadi ketika roh Allah itu ada, dia memerdekakan kita dari segala macam bentuk perbudakan dosa dalam kehidupan kita. Jadi jika saat ini teman-teman masih bergumul tentang berbagai macam hal-hal yang masih terikat dengan berbagai macam kebiasaan dosa dalam hidup teman-teman, sadarilah bahwa Roh Allah sudah memerdekakan kita ketika kita menerima Roh Allah itu dalam hidup kita. Kemudian yang kedua adalah kemerdekaan. Kapan kemerdekaan itu dimulai? Kapan kemerdekaan itu kita dapat? Kemerdekaan itu kita dapat ketika kita di saat dimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus.
hari detik di mana kita mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup mengalahkan maut dan menerimanya sebagai Juru Selamat kita, maka detik itu juga teman-teman kita semuanya akan mendapatkan kemerdekaan yang daripada Allah. Karena ketika setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dengan mulutnya, maka dia akan diselamatkan, dan detik itu juga maka Roh Kudus akan tinggal di dalam hidup orang itu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ketika teman-teman mengakui bahwa Yesus adalah pemimpin dalam hidup kita, Allah dalam hidup kita, Juru Selamat kita, dan kita menerima Roh Kudus itu, maka di saat itu juga teman-teman akan mendapatkan kemerdekaan dalam hidup teman-teman. Jadi kemerdekaan itu akan terpelihara terus-menerus dalam kehidupan kita ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi ketika satu langkah saja hidup kita melenceng dari jalannya Tuhan, hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka di detik itu juga kita terlepas dari kemerdekaan dalam hidup kita. Kita akan mulai terbelenggu lagi dengan kebiasaan-kebiasaan dosa kita. Tetapi ketika kita setia, turut serta dan taat kepada perintah pimpinan dari Roh Kudus, maka dari hari ke hari, waktu ke waktu, maka hidup kita akan dipenuhi oleh kemerdekaan yang daripada Tuhan. Nah, itu adalah kapan dimana kita akan mendapatkan kemerdekaan, yaitu ketika detik dimana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan detik itu juga maka kita akan mengalami kemerdekaan yang daripada Tuhan. Dan cara untuk memelihara kemerdekaan itu tetap ada dalam hidup kita adalah kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Jadi penting bagi kita teman-teman untuk setiap hari kita bertanya kepada Roh Kudus, apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan hari ini, kemana saya harus pergi dan apa yang harus saya lakukan. Jadi hiduplah di bawah pimpinan Roh Kudus, maka ketika kita menundukkan diri di bawah Roh Kudus, justru itulah kemerdekaan kita. Tetapi ketika kita menolak untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka itulah akhir dari kemerdekaan kita. Kemudian, hal yang ketiga yang perlu kita sadari tentang kemerdekaan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan adalah kemerdekaan yang Allah berikan itu bukan kita pakai untuk kita bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan, tetapi melainkan untuk kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita tahu bahwa kita sudah merdeka, bukan berarti kita bebas melakukan apa saja yang kita ingin lakukan, tetapi kemerdekaan itu ada karena kita harus melakukan apa yang harus kita kerjakan. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, sadari bahwa ketika kita menerima kemerdekaan yang daripada Tuhan, kita bukan semata-mata bebas melakukan apa-apa saja yang kita ingin kerjakan. Misalnya kita ingin lakukan A, lakukan B, bukan seperti itu. Tetapi ketika kita sudah menerima kemerdekaan yang daripada Tuhan, maka firman Tuhan berkata bahwa kita harus melakukan apa yang harus kita kerjakan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, kita punya satu kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu bersaksi di hadapan teman-teman kita. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia, bukan? Jadi inilah yang harus kita lakukan ketika kita memiliki satu kemerdekaan dalam hidup kita. Maka kita harus melakukan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Bukan kita melakukan apa yang saya ingin kerjakan. Segala sesuatu yang akan kita lakukan, tolak ukurnya bukan berdasarkan apa yang saya ingin lakukan, tetapi apa yang harus saya kerjakan menurut kehendak Tuhan. Jadi sebagai anak-anak muda, kita bebas lakukan apapun, kita bebas melakukan apapun yang ingin kita suka, tetapi tetap ingat satu hal, kita harus melakukan apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita ingini. Jadi banyak hal yang kita ingini, tetapi tidak semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kalau kita melakukan kehendak Allah, maka yang kita ingini pun semuanya akan terpenuhi. Jadi teman-teman yang kasih Tuhan, kita jangan sampai kita menyepelekan atau kita menyelewengkan kemerdekaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita sudah diberikan kemerdekaan sebagai anak muda, kita bebas melakukan ekspresi apapun, kita bebas melakukan hal-hal yang kita ingin kerjakan, tetapi tetap ingat satu hal, bahwa kemerdekaan kita bukan untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi untuk melakukan apa yang Allah inginkan.
yang harus kita kerjakan berdasarkan kehendak Allah. Dan yang keempat, bagaimana poin yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita supaya kita tidak menyelewengkan kemerdekaan yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jangan mudah terpengaruh oleh dunia. Ya benar teman-teman. Sebagai anak muda tentu kita banyak sekali terpengaruh oleh banyak hal dalam kehidupan kita. Kita mulai tergoda ini itu. Banyak hal yang ingin menggoda kita melalui media sosial, melalui gaya hidup, melalui teman sepergaulan, ketika di sekolah, di tempat bermain. Banyak hal yang menggoda kita. Tetapi satu hal, jangan tergoda oleh dunia. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap teguh berdiri. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 1 berkata bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi benar teman-teman, berdirilah teguh dalam kehidupan kita. Sebagai anak muda kita banyak akan mengalami banyak tantangan. Sebagai anak muda kita akan mengalami banyak hambatan dalam kehidupan kita. Godaan-godaan dunia itu akan semakin kuat dalam kehidupan kita. Dalam hal pergaulan, dalam hal perkataan, pikiran. Tentu setiap hari kita akan digoda dengan macam-macam godaan, tetapi ingat satu hal, berdirilah teguh, jangan tergoda dengan godaan itu, karena Kristus telah memerdekakan kita. Jangan mau lagi kita dikenakan kuk perhambaan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk kita tidak menyelewengkan, tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang kita gunakan adalah ingatlah selalu bahwa kita adalah milik Kristus. Benar. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi ingat selalu bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jadi jangan sampai mau lagi diperhamba oleh berbagai macam hal, karena kita menyadari bahwa sekarang saya adalah milik Kristus. Galatia 5 ayat yang ke-24. Galatia 5 ayat 24 berkata teman-teman, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi sadari bahwa kita adalah milik Kristus sekarang ini. Kita bukan lagi milik kita sendiri. Paulus berkata bahwa hidupku yang sekarang bukanlah hidupku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Itulah inti dari kemerdekaan kita sebagai anak-anak muda di dalam Tuhan, yaitu ketika kita menyadari bahwa kita adalah milik Kristus. Ketika kita milik Kristus, maka kita akan menyalibkan semua hawa nafsu dan kedagingan kita. Jadi ketika kita bisa menyalibkan hawa nafsu dan segala macam kedagingan kita, justru itulah kemerdekaan sejati dalam kehidupan kita. Kita tidak akan lagi terbelenggu oleh berbagai macam kuk perhambaan yang dunia tawarkan di sekitar kita. Jadi teman-teman, ketika kita ingin merdeka, ketika sebagai anak muda kita ingin bebas merdeka, ingatlah satu hal, kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Dan untuk itu, hiduplah di bawah pimpinan Roh Kudus. Mari kita akan selalu berusaha untuk kita boleh hidup di bawah pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kasih setia yang telah Engkau berikan kepada kami. Ketika Engkau memberikan kepada kami kemerdekaan sebagai anak-anak muda, kami ingin hidup kami merdeka Tuhan. Sebagai anak muda, kami ingin hidup kami bebas dari macam belenggu perbudakan. Untuk itu kami tahu bahwa kemerdekaan sejati hanya ada di dalam kuasa-Mu, hanya di dalam Roh-Mu. Untuk itu Tuhan, pagi ini, saat ini, malam hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Tuhan, penuhkan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sebagai anak muda, tuntunlah kami, penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami bisa melakukan apa yang ingin kami kerjakan, bukan berdasarkan keinginan kami, tetapi berdasarkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tuntunlah hidup kami dari hari ke hari, waktu ke waktu, supaya sebagai anak muda kami bisa melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Bila kiranya setiap kami semua yang menonton tayangan ini, Tuhan akan memberkati kami. Biarlah kiranya hari ini Tuhan, ketika kami masih ragu-ragu untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Masuklah dalam hati kami menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Mulai hari ini, Roh Kudus pimpinlah hidup kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami, karena kami semua adalah milik-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Amin.